Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketio mulai and being smart. Selamat siang sobat podcast semuanya. Di kesempatan kali ini saya Faiz Firdaus hadir menemani teman-teman dan sahabat podcast semuanya. Dan di kesempatan kali ini juga saya tidak sendirian karena sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dan ganteng banget ya. Kita coba kenalan terlebih dahulu dengan siapa pembicara di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir dan bisa bertatap muka langsung. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa untuk selalu stay tune ya di podcast Rumah Inspiratif. Tapi terlebih dahulu kita sapa terlebih dahulu ke materi dan pembicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan terlebih dahulu Ya, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf ke Kang Faiz ya, dari rumah inspiratif ya. Pertama dijadwalkan jam 1, saya baru bisa hadir jam setengah 3 karena memang tadi Bapak Wakil Wali Kota mengunjungi kantor kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk cek and dicek terkait kesiapan new normal ya. Bagaimana pelayanan kita ini bisa tetap jalan menggunakan protokol kesehatan. Nah, tadi beliau mengunjungi, maka saya bisa hadir di sini. Yang kedua, saya juga bisa berbangga hati diundang ke sini ya. Dan mungkin ini kunjungan balasan. Kalau dulu kami yang mengundang Faiz ke kantor untuk membahas beberapa program, ya ini mungkin saya sowan ke sini atas undangan dari Kang Faiz. Ya mudah-mudahan kita dari silaturahmi ini bisa ada sesuatu yang disimpulkan untuk teman-teman kita, para pegiat literasi ya, atau di generasi milenial ya, sehingga ada asas manfaat terkait dengan undangan pada hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita bagi dan saya juga bisa belajar banyak dari Kang Faiz. Teman-teman dan sahabat inspiratif semuanya, di kesempatan siang hari ini tentunya saya bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Wahyu Nurzamil, atau lebih tepatnya Bapak Wahyu ya, Bapak Wahyu Nurzamil, luar biasa. Hari ini kita berbicara mengenai minat membaca di kalangan generasi milenial di kota Serang. Mungkin Pak Wahyu bisa sedikit gambaran banyak nggak sih kalau kita melihat generasi sekarang? Ya, sebetulnya begini, saya masuk di Dinas Perpustakaan itu Agustus 2019 dan memang sebetulnya kalau ditanya berapa besar minat baca ya di Kota Serang itu, kalau boleh saya menyampaikan, baseline-nya itu nggak ada. Jadi kita tidak punya data sebetulnya. Berapa sih besaran minat baca di Kota Serang? Nah, selama ini kan yang didengung-dengungkan kan minat bacanya rendah gitu kan. Tapi saya mungkin salah satu orang yang tidak percaya gitu. Saat itu saya berpikir jangan-jangan bukan minat bacanya yang rendah karena kita tidak punya datanya ya, tapi sebetulnya fasilitasnya kurang gitu, sehingga minat baca yang tumbuh dan yang ada di Kota Serang ini tidak terakomodir gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana sih minat baca ini, saya yakin minat bacanya itu kalau dibilang tinggi juga saya tidak bisa mengatakan, tetapi saya yakin kalau fasilitasnya itu bisa dipenuhi oleh pemerintah Kota Serang, maka dengan sendirinya minat baca itu akan tinggi. Nah, kalau berapa besaran minat bacanya, kita mengukur yang berkunjung ke perpustakaan daerah Kota Serang saja. Sebelum pandemi ini itu per hari ya, dengan adanya ruang rehab yang baru, per hari itu rata-rata 80 sampai 100 orang gitu, 80 sampai 100 orang, dan itu terdiri dari
mahasiswi, mahasiswa, juga dari kalangan umum. Artinya minat baca sebetulnya tinggi, gitu, sebetulnya tinggi. Nah, tinggal bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi itu. Nah, dengan gedung perpustakaan yang sekarang ini tidak memungkinkan untuk menampung banyak orang, maka perlu dibuatkan pojok-pojok baca, gitu. Nah, kenapa? Ini untuk mengakomodir teman-teman kita yang memiliki minat baca, ya, di beberapa kecamatan ini, ya, kalau kita berbicara secara parsial kecamatan itu bisa terakomodir. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 ini kita dianggarkan 5 pojok baca oleh APBD. Nah, tapi saya rasa itu kurang, gitu ya. Maka kemarin saya mengundang rapat Bank Jabar, ya, Bank Banten, dan juga perusahaan developer perumahan PT Puri Delta. Saya coba menyampaikan bahwa Kota Serang ini begini, gitu ya, dan kami membutuhkan penetrasi lebih dalam dari pihak ketiga untuk meningkatkan minat baca. Alhamdulillah Bank Jabar memberikan hibah kepada kami, ya, kepada pemerintah Kota Serang. Bank Banten pun juga memberikan hibah, termasuk PT Puri Delta juga memberikan hibah untuk 3 pojok baca, jadi masing-masing 1, gitu. Ada di Kelurahan Cilowong, Kelurahan Cipocok, dan ada di Kelurahan Sukoharjo. Itu tambahan dari yang ketiga ini. Sobat Surapi semuanya, ternyata bukan hanya muda, berbakat, dan ada plusnya juga, ganteng. Sampai meleleh nih badan. Kalau ganteng is my middle name. Oke, Pak Wahyu dari Jambi. Kalau kita ngomongin tentang minat baca, ternyata memang mungkin juga bisa dilihat dari ini ya, minat baca atau mungkin fasilitas yang memang banyak terpenuhi di kota kita. Betul. Ini yang sehingga memang orang itu kadang pilih-pilih ya, Ya. pengen membaca kemana gitu Ya. ya. Mungkin sekarang Pak Wahyu juga punya beberapa tersendiri. Sekarang sudah 1 tahun di jalan. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Dan gagasan mungkin buat sobat inspiratif semua yang ada di rumah. Ini juga memberikan, ingin tahu nih gagasan dan terobosan selama 1 tahun yang sudah berjalan. Ya memang gini, kalau sebetulnya sih memang dinas itu kan bagaimana manajernya ya, artinya bagaimana kepala dinasnya. Tapi memang kita juga harus menyesuaikan dengan visi misinya wali kota dan wakil wali kota terpilih. Ya. Nah sebetulnya banyak gagasan dari kami ya, dari dinas perpustakaan setelah melakukan pembahasan dan segala macam. Minimal yang sekarang saya inginkan adalah ya, bahwa setiap tahunnya itu kita melakukan penambahan 10 pojok baca, gitu ya. Terus yang kedua, kita mempunyai gedung yang representatif untuk mengakomodir ya layanan perpustakaan daerah, gitu. Kota Serang itu sebetulnya terbantu dari gedungnya provinsi, ya, perpustakaannya provinsi. Jadi sebetulnya yang datang ke provinsi dan ke perpustakaan daerah Kota Serang itu sebetulnya mungkin banyak juga yang berdomisili di Kota Serang. Sebetulnya terbantu. Nah tapi itu buat saya tidak cukup. Tapi bagaimana kita bisa mempunyai gedung layanan sendiri yang representatif, mewah, dan menjadi tempat komunitas, ya, jadi tempat komunitas. Nah, khusus untuk literasi adalah yang saya cermati saat ini adalah kita kurang menyentuh kepada anak usia dini. Ya, sementara pendidikan, ya, kebiasaan itu harus dimulai dari usia dini, sehingga sudah menjadi kebutuhan bagi dia nanti untuk membaca, menyerap informasi dan segala macam lah, gitu ya. Itu harus kita paksakan dari dini, dari usia dini. Nah,
Maka fokus saya selain menambah pojok baca, bagaimana kita membuat venue yang representatif gitu ya, itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan minat baca di usia dini gitu. Kita tambah tuh buku-buku anak-anaknya ya, kita programkan kepada mereka gitu ya, dari anggaran APBD ya, bagaimana kita bisa melibatkan mereka dalam acara ya, bisa dilombakan gitu kan, bisa kita buatkan kunjungan ke mereka gitu, sehingga mereka tertarik gitu. Nah, fokus-fokus inilah yang ada di bidang perpustakaan yang memang sedang saya menjadi prioritas gitu. Nah, kalau dibilang mudah, tentu tidak mudah. Artinya butuh proses, butuh anggaran dan segala macam. Dibilang sulit juga tidak sulit. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, gitu kan? Ya, alhamdulillah kan tahun ini yang tadinya dianggarkan 5 kita dapat 8 karena yang 3 itu kan dari pihak ketiga, gitu kan? Tahun depan saya akan pertahankan 10, gitu kan? Untuk program baca. Untuk bukunya, saya minta kita harus bisa mengikuti aturan bahwa minimal itu 5.000 judul buku di perpustakaan daerah. Minimal itu, ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah buku anak-anak. Selain itu, untuk menumbuh kembangkan minat baca dari anak-anak, kekurangan dari kantor layanan di kami adalah kita tidak punya ruang baca anak-anak, gitu, ya. Jadi semua hanya ada umum saja. Tapi ke depan ada ya. Insya Allah. Saya tadi kebetulan Pak pimpinan kita juga melakukan pengecekan. Saya meminta bahwa harus ada ruang layanan anak-anak sebelum gedung baru ini yang kita rencanakan ini bisa berdiri. Oke, sobat inspiratif semuanya yang mungkin pengen memberikan pertanyaan bisa langsung di bawah komentar ya, bersama pembicara kita Bapak Wahyu Nurjamil, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang. Tapi sebelumnya mungkin biar supaya nggak nervous, belum istirahat udah langsung berbicara. Kita selang terlebih dahulu dengan tim akustik kita nih, supaya kita mendengarkan terlebih dahulu lagu yang akan dibawakan oleh teman-teman Sanggar nih, Pak Wahyu. Ini Sanggar kita nih, akustik. Ini produk Sanggar ya? Iya, alhamdulillah. Jadi nama besar kita itu adalah Rumah Inspiratif. Ada taman bacaan, kemudian juga ada majelis, ada sanggar kesenian juga. Kalau ini apa? Tempat ini apa? Kalau ini podcast, Khusus podcastnya ya? khusus podcast dan juga sekaligus TBMC Taman Baca. Taman baca. Taman baca. Cuma memang ini Pak Wahyu ya, jadi buku-bukunya memang terbatas dan minim sekali nih. Ya. Ya mungkin nanti teman-teman dan sahabat-sahabat inspiratif semuanya juga bisa berkunjung di rumah podcast inspiratif ini. Ini yang beralamat di Universitas RT 1 di Kecamatan Kota Serang. Buat teman-teman dan sahabat inspiratif semuanya yang sekali lagi jangan lupa follow Instagram kami di podcast Rumah Inspiratif dan juga add friend juga ya, Facebook Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang ya. Dan jangan juga jangan lupa juga untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan bisa langsung memberikan pertanyaan lewat komentar di kesempatan kali ini bersama Bapak Wahyu Nurjamil.